Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Habib Husain MA selaku pengampu mata kuliah micro teaching. Jadi kalau menurut saya standar primer yang harus dimiliki oleh guru yang pertama yaitu harus mampu merencanakan atau melaksanakan suatu materi dengan standar kurikulum yang ada dan mampu mengelola waktu atau menit waktu dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi seorang guru juga mampu berkomunikasi dengan baik kepada para peserta didik supaya materi yang disampaikan bisa dimengerti atau dipahami oleh peserta. Selain itu juga harus memiliki kesabaran dan ketelatenan dalam mendidik para siswa, karena untuk saat sekarang banyak sekali siswa yang apabila dikasih tahu satu kali itu tidak manut atau tidak patuh kepada ucapan kita. Kadang-kadang sampai kita harus ngomong 2 atau sampai 3 kali. Makanya perlu sekali seorang guru sikap sabar dan telaten dalam mendidik anak. Cara menghidupkan suasana kelas yaitu dengan cara membangun kelas dengan suasana kondusif, yaitu menciptakan suasana kondusif dengan cara memiliki teknik-teknik ataupun cara bagaimana kita menyampaikan materi di dalam kelas itu supaya anak-anak bisa cepat paham dan bisa cepat menangkap apa yang kita ajarkan. Tentunya ada trik atau teknik yang dimiliki oleh seorang guru sehingga anak-anak tidak bosan kalau kita sedang menyampaikan materi atau sedang mengajar. Dari segi fisik misalnya juga kelas harus kita perhatikan. Tentunya suasana kelas harus bersih, rapi, dan kalau bisa ditempel di dinding-dinding kelas gambar-gambar yang bisa menarik perhatian para peserta didik. Dengan begitu mungkin anak-anak bisa betah di dalam kelas dengan suasana kelas yang nyaman dan aman. Dan juga seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan para santri agar para siswa bisa secara terbuka ataupun bisa tidak sungkan-sungkan menanyakan sesuatu yang belum mereka pahami. Untuk mengatasi anak-anak yang malas atau kurang semangat dalam menuntut ilmu, tentunya ada trik-trik yang harus kita sampaikan, yaitu dengan memberikan motivasi ataupun memberikan dorongan. Tentunya kita melihat juga permasalahan ketidakpatuhan anak itu ataupun kurangnya semangat anak-anak dalam belajar. Tentunya mungkin kita bisa melihat dari banyak faktor,
Bisa juga dari faktor orang tua atau faktor keluarga, sehingga anak-anak malas atau kurang semangat dalam belajar. Itu juga harus kita perhatikan, dan kita harus memberi umpan balik kepada anak-anak supaya lebih semangat. Bisa juga dengan melalui kisah-kisah ataupun cerita-cerita para orang-orang soleh yang telah memberikan ilmunya atau telah banyak memberikan motivasi kepada kita. Cuma itu bisa juga disampaikan kepada para siswa. Mengenai keadaan pendidikan di Indonesia, tentunya banyak problem pendidikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak sekali sekolah-sekolah ataupun madrasah, baik dari segi fisik ataupun dari segi operasional yang belum memadai. Terutama banyak sekali gedung-gedung yang rusak yang belum juga diperbaiki oleh pemerintah ataupun diberi bantuan oleh pemerintah. Dan juga masih banyak sekolah-sekolah yang belum punya fasilitas yang memadai. Dan juga masih banyak juga guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah ataupun di madrasah-madrasah yang belum memenuhi standar kriteria. Artinya yang masih banyak yang belum masih S1, ataupun banyak guru yang mengajar yang tidak sesuai dengan bidangnya. Ini juga menjadi polemik bagi pendidikan di Indonesia. Tentunya selain itu banyak juga anak-anak atau generasi muda yang berhasil ataupun yang memiliki prestasi yang bagus atau prestasi yang gemilang. Selain itu juga di daerah banyak sekali anak-anak yang belum mendapat pendidikan yang layak dari pemerintah, sehingga perlu juga pemerintah memberikan ataupun memperbaiki dari segala sektor untuk supaya pendidikan ke depannya lebih baik dan lebih maju. Dan juga banyak kesejahteraan guru-guru yang masih belum diperhatikan oleh pemerintah. Artinya dengan honor yang minim, sehingga guru-guru tidak fokus untuk mengajar di sekolah, sehingga harus mencari tambahan lain selain dari jam ngajar. Karena kalau dihitung honor yang diberikan oleh sekolah ataupun lembaga itu sangat tidak memadai sama sekali, sehingga guru-guru tidak fokus untuk mengajar, jadi harus masih keluar untuk mencari tambahan. Tentunya banyak faktor yang harus kita perbaiki mengenai pendidikan ataupun keadaan pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga kesuksesan ataupun kecerdasan anak-anak di Indonesia semakin meningkat dan bisa membuahkan prestasi mereka semakin lebih baik. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.